Pemirsa, publik kembali menyorot kerja kepolisian. Kali ini berkaitan dengan kasus kematian anak berusia 13 tahun, Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat. Afif diduga meninggal karena dianiaya polisi. Untuk mengetahui bagaimana persisnya kasus ini, kami telah mengundang keluarga Afif. Sudah bergabung Pak Riki dan juga Bu Anggun, kemudian ada Direktur LBH Padang, ada Indira Suryani, serta kriminolog UGM ada Pak Suprapto yang sudah bergabung. Baik, saya ingin sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Riki, Bu Anggun, Mbak Indira dan juga Pak Suprapto. Terima kasih sudah berkenan bergabung malam hari ini. Saya ingin menuju ke Pak Riki dan juga Bu Anggun dulu. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan bela sungkawa Pak Riki, Bu Anggun atas kematian Ananda Afif. Tentu ini memang masih menjadi perhatian juga masyarakat atas meninggalnya Ananda Afif Maulana. Kami turut berduka cita. Saya ingin mengkonfirmasi dulu kepada Bu Anggun dan juga kepada Pak Riki. Terakhir kami dapat informasi bahwa keluarga atau ayah dari Afif Maulana sudah bertemu dengan dokter forensik. Pak Riki dan juga Bu Anggun, kami ingin tahu prosesnya atau mungkin hasil dari pertemuan dengan dokter forensik itu apa? Dari hasil dokter forensik itu Bu, nggak ada, cuma dibilangnya tulang rusuk patah enam aja Bu. Baru-baru sobek 11 cm katanya Bu, nggak ada lagi apanya Bu. Ini pernyataan sesuai dengan hasil visum pertama kali pada saat Anda juga wawancara dengan kami di program NTV Crime, Pak. Gimana Bu? Hasil itu juga serupa dengan hasil visum yang keluar yang Anda sampaikan pada saat Anda berdialog juga dengan kami di program NTV Crime. Iya Bu, sama Bu. Sama berarti ya. Bu Anggun sendiri memiliki informasi soal ini? Iya sama Bu. Oke. Berarti memang serupa disampaikan bahwa ada kemudian patah tulang rusuk, kemudian juga ada luka-luka lebam. Benar demikian Bu Anggun dan juga Pak Riki, ada luka lebam yang ditemui? Kalau saya lihat Bu, memang ada luka lebam di dekat perut keponakan saya Bu. Tidak ada di tulang rusuknya nih Bu. Kalau lebam selebihnya nggak ada Bu. Luka lebamnya berarti tidak sekujur tubuh ya Pak ya? Artinya hanya di beberapa bagian saja. Iya, cuma di bagian sebelah kiri aja Bu, sama tangannya. Kayak dipukul. Selain itu bagaimana menggambarkan Pak Riki, Bu Anggun, kondisi Ananda Afif saat Anda mungkin melihat hasil visum atau mungkin melihat secara langsung melalui foto yang disampaikan atau diperlihatkan. Pada saat itu yang paling mengganjal saat melihat posisi atau tubuh dari Ananda Afif itu apa? Yang paling mengganjal Bu, di dekat tulang rusuknya ini lah Bu. Itu kayak ada beda, kayak jejak sepatu Bu. Jejak kayak sepatu. Pukul, bentuknya seperti apa Pak Riki, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Agak memar-memar nih Bu. Ini memar nih Bu. Memar di bagian siku, kemudian juga ada di sini ya Bu, sebelah kiri Bu. Di bagian sebelah kiri juga. Kemudian ada tanda-tanda seperti menyerupai sepatu begitu ya? Iya. Bu Anggun dipukul Bu. Oke. Kami juga dapat info bahwa pada malam hari itu informasinya bahwa aparat, ini menurut cerita kemudian yang kami dengarkan bahwa aparat membawa rotan pada malam kejadian. Apakah Anda melihat juga ada tanda-tanda rotan di bagian tubuh Ananda Afif? Ada Bu. Di bagian mana? Sini. Bisa dijelaskan? Di sini Bu, belakangnya. Oke, berarti kebanyakan di bagian sebelah kiri tubuh ya? Sebelah kiri punggung, kebanyakan Bu. Di sebelah, oke. Di area lain, mohon maaf Pak Riki, Bu Anggun, adakah mungkin yang lebih mengganjal atau yang Anda lihat ini tidak mungkin hanya jatuh dari jembatan? Kalau ini agak sedikit Bu, agak sobek Bu, di belakang kepala, dekat telinga. Di bagian belakang telinga? Iya, itu aja Bu. Di belakang telinga, oke. Saya ingin ke Mbak Indira. Mbak Indira,
mungkin Mbak Indira bisa memberikan gambaran lebih lanjut sebetulnya. Tadi kami sudah tanyakan beberapa luka yang dilihat oleh keluarga. Mbak Indira mungkin bisa memberikan penjelasan elaborasi lebih lanjut soal luka-luka yang ditemui di badan atau tubuh Ananda Afif ini, kemudian apa yang sekiranya paling mengganjal dari sisi LBH Padang. Jadi memang ketika kami melihat foto dan kemudian penuturan keluarga ya, memang lebih banyak yang badan sebelah kiri begitu ya, baik di bagian belakang maupun di bagian sebelah kirinya begitu, rata-rata kiri. Dan situasinya memang kami sebenarnya kan tidak hanya melihat keganjalannya soal trauma yang ada di tubuhnya ya Mbak, bukan hanya soal trauma yang kelihatan di tubuhnya itu gitu, tetapi juga kami melihat beberapa modus-modus kesulitan-kesulitan yang dirasakan ketika ada kasus kekerasan oleh polisi gitu. Misal keluarga diminta untuk menandatangani surat tidak akan menuntut. Ketika bertemu dengan mayat Afif Maulana, dia bilang, mohon maaf Mbak Indira, ini pada saat kapan mereka diminta untuk tanda tangan dokumen? Waktu di Polsek Kuranji, jadi diminta ingin visum, lalu dikatakan tidak bisa visum karena anak bapak ini tidak memiliki SIM begitu. Hukum begitu karena anak menggunakan tidak memiliki SIM, dan lalu kemudian dikatakan harus tanda tangani surat damai tidak menuntut apa-apa gitu ya, surat tidak menuntut apa-apa. Lalu kemudian keluarga sulit melihat proses otopsi, lalu kemudian ketika setelah otopsi keluarga sulit untuk membawa Afif Maulana ini untuk dimandikan dan dikafani. Jadi dimintalah waktu itu setelah otopsi mesti di rumah sakit yang memandikan, yang mengafani, dan cuma ditinggalkan bagian muka, dan itu saja yang diperlihatkan ke keluarga. Nah keluarga kan waktu itu menolak, dan kemudian keluarga bersikukuh gitu ya, kami akan memandikan anak kami yang akan mengafaninya dan menguburkannya gitu. Ketika proses mandi itulah kan ada banyak orang, keluarga melihat banyak tanda-tanda trauma-trauma di tubuhnya itu begitu. Lalu kemudian ada kantor kami tanggal 12 Juni 2024 untuk melaporkan kasus tersebut untuk mendapatkan hukum di LBH Padang. Oke, kami sudah mencoba untuk mengundang pihak kepolisian, tapi sampai saat ini, sampai tayangan ini tayang, sampai kita berdialog, mereka tidak bersedia untuk bergabung bersama dengan kita. Saya ingin mendengarkan dari Pak Suprapto. Pak Suprapto, kalau dari sisi atau kacamata kriminolog, bagaimana Anda memotret kasus tewasnya Ananda Afif, remaja 13 tahun yang diduga dianiaya oleh polisi? Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Bu Indira ya, bahwa sebelum dicari ataupun didapatkan Afif ini sudah ada permintaan untuk menandatangani tidak menuntut atau untuk damai. Ini memang satu pertanyaan tersendiri gitu ya, mengapa itu harus dilakukan gitu, karena kalau alasannya tidak punya SIM tentunya tidak bisa dikaitkan dengan kasus-kasus kriminal lainnya gitu. Itu yang pertama. Yang tadi juga dijelaskan oleh Mas Riki gitu bahwa tentang luka itu yang ada di sebelah kiri, di sekitar ketiak, kemudian ada di punggung, dan tadi yang menarik ada tanda-tanda sepatu. Jadi kalau kami dari segi kriminalitas gitu ya, berharap gitu paling tidak hasil dari otopsi ataupun visum dari dokter forensik itu bisa membedakan cederanya, itu bisa membedakan antara luka atau cedera karena jatuh gitu ya ke sungai dengan luka yang karena penganiayaan. Mengapa? Ya, kalau jatuh dengan jarak sekian, ketinggian sekian, tentunya kerusakannya akan lebih berat dibandingkan dengan kalau tadi disebutkan ada sekedar sobek gitu ya. Ya memang sobek bisa tergesekan dengan batu atau apa, tetapi kalau misalnya lukanya itu tidak parah, itu memang masih patut dipertanyakan apakah karena jatuh. Jadi itu satu. Jadi harapan kami memang Pak Suprapto, sebelum lanjut saya ingin mengkonfirmasi ini, kalau berdasarkan informasinya
jarak antara jembatan dengan posisi Ananda Afif saat ditemukan, itu kalau kita lihat ketinggiannya kurang lebih sekitar 14 meter. Kalau melihat luka-luka lebam yang disebutkan oleh keluarga tadi, kemudian juga ada tulang yang kemudian patah tulang rusuk, atau mungkin ada beberapa temuan begitu dari keluarga maupun juga dari pihak LBH Padang. Apakah mungkin dengan ketinggian 14 meter itu bisa mengakibatkan luka-luka seperti ini? Iya, jadi kalau kita dengar 14 meter ya, itu sudah barang tentu katakanlah cederanya itu akan sangat parah. Jadi kalau misalnya lukanya itu tidak parah, sangat mungkin misalnya itu tulang rusuk dari sendi-sendinya itu terlepas gitu ya, atau tulang rusuknya hanya sekedar misalnya retak atau agak peok sedikit, sehingga itu perlu dipertanyakan gitu, apakah karena memang penyebabnya adalah karena jatuh atau karena penganiayaan ya, karena kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riki maupun juga oleh Bu Indira, itu kami merasa bahwa itu bukan karena jatuh, karena kalau karena jatuh itu akan lebih parah. Jadi harapan kami mudah-mudahan hasil otopsi itu ataupun visum ini objektif dan bisa membedakan mana cedera yang karena jatuh dan mana cedera yang karena penganiayaan, apakah itu tendang, pukul, cambuk dengan tadi rotan misalnya, itu akan bisa dideteksi sebetulnya. Oke, berarti dari kacamata kriminolog bahwa kalau ketinggiannya 14 meter itu seharusnya efeknya akan lebih rusak begitu ya, dari sisi mungkin kejadiannya atau mungkin akibatnya begitu. Artinya kalau memang melihat tadi luka-luka lebam, kemudian juga ada beberapa bagian yang disebutkan ada tanda-tanda sepatu, itu kemungkinan besar itu bukan diakibatkan oleh seseorang yang jatuh dari jembatan 14 meter. Demikian ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Kita masih akan lanjutkan dialog kita. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjutkan dialog yang membahas soal menuntut keadilan untuk Afif, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sungai Batangkuranji, Padang, Sumatera Barat. Di sini, anak berusia 13 tahun, Afif Maulana, ditemukan meninggal dunia. Kematian itu bikin geger karena diduga dianiaya polisi. Tempat yang terbaik di sisi Allah dan segala dosa-dosanya. Di awal kasus, kepolisian daerah Sumatera Barat membantah tudingan tadi. Bahkan Kapolda Sumatera Barat menyebut tentang adanya trial by the press. Kemudian perlu kami luruskan di sini bahwa telah viral di media massa itu sifatnya trial by the press. Trial by the press adalah justifikasi seolah-olah polisi di sini bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Belakangan, Komisi Kepolisian turun ke Kota Padang. Membuka seterang-terangnya peristiwa ini, apa yang sesungguhnya terjadi. Untuk menjawab simpang siurnya isu yang beredar. Kan ketika isu beredar tidak berangkat dari fakta yang bisa dibuktikan, ini kan membuat bingung publik. Makanya kami ingin berangkat dari fakta dulu. Sementara, aksi menuntut keadilan atas kematian Afif Maulana merebak. Dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Bahwa kalau ada kesalahan anggota kami yang bertanggung jawab, serahkan kepada kami untuk mengusut kasus ini. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Dah. Termasuk di depan Polda Sumatera Barat 26 Juni ini. Didampingi LBH Padang, keluarga Afif meminta Markas Besar Polisi mengambil alih kasus kematian Afif ini.
Keluarga juga minta perlindungan dari LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini kami lebih memprioritaskan untuk perlindungan saksi terlebih dahulu. Kami merasa kecolongan ketika dengan saksi A, dan untung saja saat itu sudah pernah bertemu dengan tim LBH Padang. Namun kemudian ke depan menurut kami agar kasus ini terbuka dan terang, maka perlindungan saksi-saksi dan keluarganya menjadi satu hal yang paling penting, sehingga saksi-saksi terutama anak mampu memberikan keterangan tanpa tekanan apapun. Yang terbaik di sisi Allah dan segala dosa-dosanya dihapuskan. Sudah seharusnya kematian Afif Maulana ini dibikin terang. Jangan segelap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang sampai detik ini masih gelap. Baik, kita lanjutkan dialog. Kali ini saya ingin menuju langsung ke Pak Riki dan juga Bu Anggun. Mohon maaf, Bu Anggun masih bersedia berkenan bergabung dengan kita kah, Pak Riki? Bentar, Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Kalau memang ada keperluan lain juga tidak apa-apa. Tapi saya ingin tanyakan ke Pak Riki, kalau tidak salah, Pak Riki dari kepolisian hari ini ke rumah Pak Riki ya, benar ya? Iya, Bu. Tujuannya apa, Pak? Pengajian, Bu, katanya. Untuk mengikuti pengajian? Iya, pengajian buat si Afif, katanya, almarhum. Ada yang disampaikan lebih dari itu, Pak? Ya, di pengajian tuh, Bu, habis itu ada tinggal lah apa yang isi itu kan, amplop merah, Bu. Tinggal di rumah. Tinggalan dia. Disampaikankah kepada keluarga, kepada Bu Anggun maupun juga Pak Riki soal proses penyelidikan meninggalnya Ananda Afif ini di internal polisi disampaikan hari ini, Pak? Nggak ada, Bu. Tidak ada sama sekali. Kepada Bu Anggun juga demikian, tidak ada yang disampaikan pihak kepolisian selain tentu menyatakan bela sungkawa hari ini. Cuma bela sungkawa aja. Cuma bela sungkawa, Bu. Oke, berarti sampai sejauh ini memang belum ada update soal penyelidikan kasus meninggalnya Ananda Afif. Saya ingin ke Mbak Indira. Mbak Indira, jadi Kompolnas sendiri sudah memberikan perhatian, Mbak, untuk kasus ini. Tentu kami kemudian berpendapat bahwa tapi bukan berpendapat, tapi melihat bahwa Kompolnas ini benar-benar serius untuk menangani kasus meninggalnya Ananda Afif. Koordinasi dari LBH Padang dengan Kompolnas sejauh ini seperti apa? Iya, jadi kami kan kemarin juga ekspos kasusnya di hadapan Kompolnas dan KPAI. Kami sangat terbantu adanya KPAI dan Kompolnas ya, terutama KPAI yang mengumpulkan banyak lembaga independen untuk membantu kami. Sebelum mereka turun, kami sudah rapat dulu di Zoom meeting pada hari Senin, dan kami memberikan beberapa gambar foto penyiksaan yang kami dapatkan gitu. Satu hal yang membuat mungkin ada penyiksaan terhadap Afif Maulana dikarenakan ada penyiksaan lain terhadap anak-anak lainnya gitu. Ada 5 anak yang ditemui dan juga 2 orang dewasa. Nah, dan dugaan penyiksaan itu kami laporkan terlebih dahulu ke Propam Polda Sumbar pada hari Rabu kemarin, dan besok akan ada pemeriksaan klarifikasi kepada saya yang telah melaporkan dugaan penyiksaan itu. Bentuk penyiksaan yang Anda maksud seperti apa, Mbak? Bentuk penyiksaannya banyak, Mbak. Jadi sebenarnya kalau diidentifikasi di awal ya, yang kami temukan fakta itu banyak saksi ya mengatakan ada tendangan ke motor, dan ada beberapa saksi yang mengatakan motor KRX-nya itu dientakkan saja, ditabrakkan saja ke motor anak-anak ini, saya berjatuh-jatuhan begitu anak-anak ini begitu. Setelah itu, setelah ada proses menendang dan menjatuh-jatuhkan motor seperti itu, penabrak-nabrakan motor, lalu kemudian ada proses kemudian dipukuli dengan manau itu. Banyak teman-teman di punggungnya begitu, ada yang di kepala juga lurus begitu, kami temukan bekas luka, bekas tanda kekerasan manau begitu ya. Ketika kami tanya ini apa garis lurus ini, ya Kak, ada manau yang
panjang begitu yang dibawa oleh polisi saat pengamanan itu. Lalu kemudian ada ditendang langsung tubuhnya. Lalu kemudian beberapa ada yang luka di bagian sini dan macam-macam. Lalu kemudian juga ada suletan rokok yang dirasakan ini, dan juga ada kemudian kekerasan seksual berupa pemaksaan ciuman sejenis begitu. Dan ini dan juga masuk kepada penyiksaan seksual sebenarnya berdasarkan undang-undang. Jadi kami kemudian kan anak-anak ini tidak tahu satu sama lain ya, ada berapa yang kenal dan tidak kenal, tetapi ketika kami datangi satu persatu tuh ceritanya tuh bisa kami sambungkan begitu, bisa kami sambungkan, misalnya kami duluan siapa yang datang ke Polsek Kuranci gitu. Dan kami kemarin pas juga mendapatkan nama-nama lainnya karena ada 18 orang saat itu dia kan, dan kami juga lihat nama-nama mereka, dan tentu saja kami mengharapkan mereka juga bisa ya mengontak LBH Padang untuk memberikan kesaksiannya begitu. Berapa banyak orang atau saksi yang kemudian Anda hubungi, Mbak, dari LBH Padang untuk ya selain 7 saksi tadi? Kenapa Mbak nggak kedengeran? Ada berapa saksi lagi yang kemudian LBH Padang hubungi selain 7 saksi yang sudah memberikan pernyataan ke LBH Padang? Jadi ada tambahan satu saksi lagi ya sebenarnya. Jadi dia dewasa, dia saat ini ditahan dengan dugaan sajam, dan sempat kami mengurus surat kuasa, dan kemudian kami juga menanyakan waktu bertemu, tim LBH menanyakan bagaimana keadaanmu, dia bilang tangannya sebelah sini masih berat dia gerakkan karena memang dia juga kena penyiksaan itu begitu. Mohon maaf, tapi yang satu saksi itu apakah berkaitan langsung dengan aksi tawuran malam hari itu? Waktu itu belum ada tawurannya, Mbak. Jadi itu tawuran. Ini harus diluruskan ya. Jadi nggak ada tawuran, lagi bertarung begitu, bertarung dua geng begitu, lalu polisi datang itu. Jadi ada motoran rame-rame begitu, lalu kemudian dari belakang sabara datang tim patroli gitu, lalu berhamburanlah mereka kejar-kejaran begitu, lalu ada yang dilumpuh begitu. Kalau nggak salah ada 12 motor yang kemudian berhasil diamankan polisi saat itu begitu. Jadi senjata tajam yang Oke, jadi Mbak, jadi senjata tajam yang diperlihatkan oleh polisi pada saat konferensi pers itu punya siapa, Mbak? Saya nggak tahu ya, tetapi yang saat itu satu orang, orang inisial F begitu ya. Jadi ketika mengkonfirmasi kepada 7 orang ini, apakah kamu membawa sajam dan sebagainya, dia mengatakan tidak, dan ada orang yang sangat kami percaya ya, dia sebenarnya tidak terlibat dalam konvoi itu. Jadi lewat, tetapi umurannya itu memang umur-umur remaja begitu. Lalu kemudian pas terjadi kejar-kejaran dia ditabrak begitu dari belakang oleh teman-teman yang lain yang dikejar-kejar sabara, jatuh gitu. Jadinya gitu 2 motor tapi ada 3 orang begitu. Dan itu dia mengatakan dia tidak mengenal, bahkan mereka tidak mengenal, 2 orang ini tidak mengenal tim-tim ini gitu, tidak kenal satupun begitu. Tapi tetap saja dituntut begitu. Oke, Pak Suprapto, kalau mendengar kemudian cerita-cerita dari Mbak Indira dari LBH Padang, kemudian juga dari pihak keluarga, dari Pak Riki, kemudian juga Bu Anggun, walaupun memang harus ada penindakan di saat polisi kemudian melakukan patroli, kemudian ada mendapatkan laporan bahwa nanti akan ada tawuran begitu. Tapi bukankah tidak elok apabila kemudian bisa dibilang salah tangkap, kemudian ada melihat ada anak-anak yang mengendarai sepeda motor di area lokasi yang diduga akan dilakukan tawuran, kemudian juga melakukan aksi-aksi seperti tadi penyiksaan, kemudian memotret sampai ada yang meninggal. Bagaimana kriminolog memandang hal ini? Iya, jadi satu hal yang memang perlu kita pahami gitu ya, bahwa memang di dalam melakukan pengamanan itu, apalagi di dalam satu situasi yang katakanlah itu agak crowded, itu harus kembali kepada SOP atau prosedur apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah
temui oleh Bu Indira gitu, bahwa ada mereka, di antara mereka yang merasa dipukul, kemudian juga ada luka di kepala maupun di punggung. Saya kira ini perlu menjadi perhatian juga gitu. Jangan-jangan memang betul-betul terjadi salah prosedur atau ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang pada waktu itu mau mengamankan situasi ya. Jadi kalau tadi misalnya saya dengar dari tayangan video itu tidak ada saksi, sepertinya agak ya, karena itu ada 18 anak gitu, dan tentunya selain 18 anak yang diduga akan tawuran pun tentunya di sekitar itu ada masyarakat, termasuk tadi yang diceritakan bahwa ada orang lewat yang karena ketabrak lalu malah jadi seperti dia terlibat itu. Saya yakin bahwa ada kemungkinan kita mendapatkan saksi tentang yang dialami ini gitu. Jadi yang juga tadi melalui institusinya menemui anak-anak ini secara terpisah, tetapi jawaban itu bisa disambungkan. Yang sangat menarik gitu. Artinya bahwa mereka tidak janjian, mereka tidak ketemu, hanya terpisah, tapi jawabannya itu bisa disambungkan. Saya kira juga harus menjadi perhatian, dan meskipun kita memang, saya setuju untuk tidak gegabah gitu ya, atau kita tidak tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan, tetapi kita semua berharap penyelidikan atau penyidikan itu betul-betul dilakukan secara objektif gitu ya, dan kita tahu bahwa peradilan itu harus minimal ada 3 komponen: laporan, saksi, barang bukti, dan mudah-mudahan itu didapatkan gitu ya dari apakah dari 18 anak ini ataupun dari masyarakat sekitar. Bukti apa yang harus ditunjukkan oleh polisi untuk membuktikan bahwa tidak ada penganiayaan, sementara memang dari sisi keluarga menyampaikan kalau lihat dari luka-lukanya ini kayaknya nggak mungkin nih jatuh dari jembatan. Apa yang harus dibuktikan oleh polisi? Ini kalau misalnya memang misalnya luka-luka tersebut itu betul-betul bukan karena penganiayaan, misalnya bisa dijelaskan seperti yang jatuh salah satunya untuk Afif ini ya, yang 14 meter itu atau tidak gitu. Itu lukanya tidak berat karena airnya dalam, kemudian juga tidak. Tadi kalau saya melihat sih sepertinya tidak terlalu dalam, dan juga di kanan kiri ada batu-batuan ya. Satu itu untuk menunjukkan bahwa luka itu karena apa gitu. Itu saya kira kepolisian bisa sungainya dalam, kemudian ada bebatuan sehingga lukanya tidak terlalu parah, artinya itu bukan penganiayaan. Tapi kalau ternyata dangkal, itu artinya bahwa justru kedugaan masyarakat ataupun keluarga itu perlu mendapat perhatian. Artinya penting untuk mengetahui juga statement atau pernyataan dari dokter forensik yang menangani tubuh atau jasad dari Ananda Afif. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kali ini saya akan langsung menuju ke keluarga dari Ananda Afif. Pak Riki, Bu Anggun, melihat perkembangan kasus ini, apakah dari pihak keluarga sudah dapat info soal pemeriksaan tempat perkara atau gelar perkara oleh polisi? Pak Riki, Bu Anggun? Sudah digelar perkara, Bu, di jembatan dulu katanya. Disebutkan tidak kapan dilakukan gelar perkara? Jam 4 subuh kemarin, Bu. Jam 4 subuh kemarin? Iya. Anda dapat hasil gelar perkara tidak, Pak Riki? Enggak, Bu. Tidak disampaikan hasil gelar perkaranya? Enggak, saya pun lihat di TV kan di jembatan. Pertama jembatan kiri, habis itu jembatan kanan. Itu udah nggak apa saya lagi, Bu. Soalnya saksi udah bilang, udah 2 orang yang bilang si Afif nih di jembatan dikerumunin sama polisi. Habis itu di polsek ada lagi yang lihat si Afif nih
dipukul, disiksa sama polisi. Bu Anggun? Iya, Bu. Begitu juga, Bu. Ada- Iya, terakhir Bu Anggun dapat info soal gelar perkara. Soal pemeriksaan tempat kejadian di jembatan tempat Ananda Afif ditemukan. Nggak tahu dia, Bu. Tidak tahu Saya juga, baik. dapat- Yang dapat info, Bu. Ya, baik, baik. Sesuai dengan informasi dari Pak Riki. Mbak Indira sendiri LBH Padang sudah dapat info tidak soal mungkin gelar perkara lanjutan atau pemeriksaan tempat kejadian? Iya, jadi kami tahu ada olah TKP pada subuh hari oleh Kompolnas itu kan dari media ya, dari kawan-kawan wartawan yang mengatakan kepada kami waktu itu gitu. Dan saat itu kami ada agenda lain menemani KPAI untuk bertemu dengan anak-anak lainnya. Sebenarnya kemarin kami juga melakukan ekspos kasus ya Mbak di Polda Sumbar, ada di depan Kompolnas dan juga di depan KPAI dan juga PPA begitu. Jadi ada proses dialog yang dibangun. Saya ingin katakan di forum ini begini, keluarga itu sangat yakin Afif Maulana itu meninggal tidak wajar. Mereka melihat matanya sendiri kondisi mayat Afif Maulana. Karena dilihat dia mencari informasi itu. Kami bertemu anak-anak itu, orang keluarga yang mempertemukan kami, Mbak. Saya rumahnya, kami datang satu persatu, keluarga yang menemani. Saya kalau dibilang, ingat gak rumahnya? Gak ingat saya. Kalau saya sendiri pergi ya, selalu sama keluarga begitu, sama keluarganya Afif Maulana. Nah, kemudian keluarga juga kemudian melakukan perekaman ya Mbak, perekaman suara, menanyakan dan sebagainya. Kenapa kami, orang pasti bertanya-tanya, kenapa kami belum juga membawa saksi itu ke kepolisian? Sederhana jawabannya, kami sudah merasa kecolongan dengan saksi A. Ketika kami waktu itu tidak merasa dia aman, ternyata dia dicokot dulu, kemudian kesaksiannya berubah drastis kesaksiannya. Jadi kita ingin ada perlindungan dulu dari LPSK atau mekanisme perlindungan yang kami rancang sendiri untuk memastikan yang memberikan keterangan dia aman. Mbak Indira, mohon maaf, ini satu saksi ini termasuk dari 7 saksi yang LBH Padang mintai keterangan? Yang saksi keterangan berubah A. Jadi polisi dia di kantor LBH 12 Juni jam 3 sore itu Mbak. Kemudian di cross check oleh tim LBH, kami catat keterangannya. Lalu ada keterangan saksi lainnya seperti Bang Riki bilang, dia si A itu awalnya mengatakan dia ketika dibekuk, dia lihat Afif Maulana ini dikerumunin polisi. Lalu ketika ditangkap polisi, berubah keterangannya. Lalu aksi lainnya yang ditemukan juga oleh keluarga, juga anak, dia juga lihat Afif ini dikerumunin polisi di jembatan itu. Artinya tidak kehilangan, polisi tidak kehilangan dia begitu. Lalu kemudian ada saksi satu lagi yang menerangkan di Polsek Turanji, ada orang mirip Afif, kita konfirmasi dengan wajah ke dia melihat orang itu masuk ke Polsek Turanji, dan dia kemudian mendengar Afif itu minta ampun dan kemudian ada teriakan ada yang pingsan. Gitu. Itu posisinya yang kemudian dokumentasi aksi-aksi itu juga didokumentasikan oleh keluarga gitu. Tapi pertanyaannya kenapa kami belum bisa membawa mereka? Sederhana, kami ingin perlindungan saksi dulu secara eksternal oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena kami keluarga tidak mampu memproteksi dia terus-menerus begitu ya, saksi-saksi begitu. Karena ini yang diduga melakukan penyiksaan itu kan polisi, bukan orang kecil, bukan orang sederhana, punya kekuatan, punya anggota yang banyak begitu. Nah ini yang merasa, wah kalau kami sekarang belum ada perlindungan, kami merasa deg-degan lagi, nanti dipelintir lagi gitu. Keterangannya berbeda, itu yang kami sebenarnya. Mbak Indira, jadi sejauh ini dari LBH Padang sebetulnya sudah koordinasi dengan siapa soal perlindungan saksi ini? Ke LBHI sudahkah? Atau mungkin dengan Kompolnas langsung maupun juga LPSK? Jadi kami langsung
waktu itu memasukkan surat itu di hari Rabu kemarin. Tim saya yang di Jakarta langsung melakukan permintaan perlindungan saksi dan korban atas nama beberapa orang dan keluarga begitu. Tetapi kemudian kami kan menambah terus ya, ada tambahan, dan kami memang mengharapkan LPSK segera begitu untuk datang ke Padang dan perlindungan, memproteksi mereka sehingga proses hukum pembuktiannya bisa kita lancarkan begitu. Ini posisinya sebenarnya di Senin kita koordinasi sama KPI itu juga ada LPSK. Rabu kemudian kami langsung melaporkan, sudah masuk surat kami, dokumen-dokumen kami begitu. Nah ini yang kemudian mungkin polisi mengatakan kenapa tidak mau membawa saksinya? Iya, kami merasa kecolongan dengan saksi A itu begitu. Itu begitu. Oke, Pak Suprapto, kalau tanpa perlindungan dari LPSK mungkin ya atau dari pihak-pihak terkait, seberapa besar kemungkinan kasus ini akan gelap, Pak? Karena takutnya para saksi-saksi ini takut untuk bersaksi yang sebenarnya karena ada tekanan-tekanan. Kalau kami memang mengharapkan tetap ada upaya untuk mendapatkan perlindungan ya saksi, karena untuk bisa proses peradilan itu saksi dan bukti itu pegang peran yang sangat penting. Jadi kalau misalnya ini sudah mendapat intimidasi atau mendapatkan ancaman lalu tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya, ini akan menjadi gelap gitu ya. Peristiwa ini akan menjadi gelap. Jadi ya tetap harap gitu bahwa apapun yang nanti dihasilkan itu ya, apakah memang ada penganiayaan atau tidak, itu perlindungan terhadap saksi ini penting supaya para saksi ini bisa menyampaikannya secara objektif gitu. Tadi yang ketika ada jawaban yang berbeda gitu ya, lalu diulang tadi merasa kecolongan, itu juga karena belum ada upaya untuk mendapatkan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Jadi baik, apa yang harus dilakukan untuk dari semua pihak, dari polisi mungkin atau dari pihak-pihak yang terkait kemudian kasus ini, apa yang harus sebetulnya dibuktikan kepada publik soal meninggalnya Ananda Afif dari kacamata seorang kriminolog? Ya, jadi yang pertama tentunya adalah kronologi dari peristiwa itu ya, seperti apa, kemudian juga barang bukti bisa juga tadi misalnya olah TKP itu seperti apa, lalu forensik pun hasil visum, hasil otopsi itu seperti apa, itu yang harus digali betul, dan yang kalau itu sudah ditentukan, harapan kita adalah bahwa ada informasi yang produktif dan terakhir. Saya kira kalau itu bisa ditunjukkan kepada masyarakat, maka akan tidak banyak pihak yang berspekulasi untuk menganalisis dan juga gitu. Baik, Pak Riki, Bu Anggun, ini masih berjalan tentu dan ini masih kita tunggu bagaimana perkembangannya. Tapi saya ingin tahu harapan dari Pak Riki maupun juga Bu Anggun. Tentu kita semua ingin kasus ini cepat selesai dan ada keadilan begitu untuk Ananda Afif. Tapi apa yang paling diinginkan atau mungkin harapan dari Pak Riki maupun juga Bu Anggun dalam pengusutan kasus ini? Transparan Kapolda Sumbar nih Bu, nggak usah ditutupin Bu. Soal saksi-saksi udah banyak yang mulai kelihatan yang banyak mengadu sama saya Bu. Kalau bisa yang pelaku yang siap itu Bu, hukum mati sama dipecat Bu, udah dilihatin sama publik Bu orangnya. Soalnya yang pas di kejadian itu udah dilihatin polisinya, yang pas kejadian siap disiksa, ini polisinya udah ada Bu. Fotonya pun udah ada Bu. Keluarga pun sudah bertemu dengan anggota polisi itu? Belum Bu. Baik, silakan Bu Anggun. Saya mohon transparan aja ke Pak Kapoldanya, Bu. Baik. Hukum mati. Saya mau dihukum mati yang menganiaya anak saya itu, Bu. Pecat. Dan dipecat ya, Bu. Asal anak seumur itu Masa disiksa. anak umur 13 tahun itu disiksa, Bu.
Dan taati kemanusiaan itu nggak ada, Bu, ya. Baik, tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan semoga harapan itu juga terwujud. Saya ingin ke Mbak Indira. Mbak Indira, terakhir apa yang Anda inginkan? Tentu ini kasusnya kita inginkan cepat selesai, tapi dari LBH Padang sendiri apa yang akan dilakukan nanti? Kemudian apa harapan dari LBH Padang? Itu kami ingin keadilan bagi korban. Siapa korbannya? Afif Maulana dan kawan-kawannya, Mbak. Jadi banyak korban di dalam peristiwa ini, bukan hanya Afif Maulana, tapi ada kawan kita, anak kita Afif Maulana yang meninggal dunia atas kasus ini. Tentu kami dari LBH ingin proses hukum yang clear ya. Kami misalnya saat ini Polda mengatakan ada 17 orang melanggar SOP, bagi kami dia 17 orang itu adalah melakukan kejahatan azazi penyiksaan anak. Dan itu bukan hanya etik, dan itu juga dan dua-duanya harus paralel dijalankan begitu, diberikan hukuman kepada mereka. Dan kami juga tidak hanya itu, cegah anak-anak lainnya, Afif-Afif lainnya juga ada di lain waktu. Kami juga mendesak sebenarnya pemerintah dan DPR segera buat undang-undang penyiksaan yang dari dulu sudah didesak oleh koalisi masyarakat sipil begitu. Polisi harus terbuka, harus transparan dalam mengusut kasus ini. Kita harapkan juga demikian. Terima kasih Mbak Indira Suryani, Direktur LBH Padang. Terima kasih juga tentu untuk Pak Riki dan juga Bu Anggun sudah berkenan berbagi di NTV Prime Dialog malam hari ini. Kami tentu turut berduka cita untuk meninggalnya Ananda Afif. Dan juga terima kasih untuk Pak Suprapto, kriminolog yang sudah bergabung bersama dengan kami di NTV Prime. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah NTV Prime akan ada program NTV Election yang akan menemani Anda. Dan sekarang Nusantara TV hadir 24 jam non-stop melalui siaran digital free to air di 120 kota di Indonesia. Satelit Telkomsat 3720 MHz, live streaming di portal www.ntvnews.id dan juga www.nusantaratv.com. Layanan video.com serta YouTube channel @nusantaratv official. Untuk kritik dan juga saran silakan kirim ke email kami di redaksi @nusantaratv.